Baik, ketemu lagi dengan channel Padepokan IT Course. Pada tutorial kali ini saya akan membahas tentang setting lengkap bagaimana membuat PPOE server di Mikrotik dan PPOE kliennya menggunakan TP-Link wireless router. Di tutorial sebelumnya telah dibahas menggunakan Mikrotik sebagai PPOE client. Pada tutorial ini lebih ke arah bagaimana memfungsikan WiFi atau wireless router sebagai PPOE kliennya. Sebelum kita praktek, kita lihat dulu apa saja yang dibutuhkan perangkatannya. Yang pertama di sini saya menggunakan Mikrotik RB951UI ya, yang sudah saya setting konfigurasi dasar. Kemudian TP-Link wireless router model TL MR3420. Kemudian kabel UTP dan berikutnya adalah koneksi internet. Untuk Mikrotik nanti bisa menggunakan Mikrotik tipe apa saja, bebas. Topologinya seperti berikut. Jadi dari internet nanti masuk ke line 1 di Mikrotiknya ya. Kemudian untuk ke jaringan PPOE servernya saya setting di interface Ether 4 ya. Jadi nanti teman-teman bebas saja mau di setting di interface berapa. Saya di sini menggunakan interface Ether 4. Kemudian di PPOE servernya nanti kita buat user dan password sebagai landasan kita bisa menyeting PPOE client. Jadi nanti PPOE client ini berdasarkan username dan password yang telah disetting di PPOE server. Seperti itu ya. Nah ini topologi umumnya seperti ini. Kemudian langkah konfigurasinya, detailnya berikut. Jadi membuat PPOE server itu dengan cara menentukan interface PPOE servernya mau ke interface berapa. Kemudian buat user PPOE server. Nah, dalam membuat user PPOE server ini kita bisa membuat usernya itu nanti static atau dynamic. Artinya IP yang didapat dari PPOE client itu bisa static atau dynamic. Pada tutorial kali ini saya akan bahas yang static ya. Kemudian buat PPOE client di wireless routernya dengan cara tadi mendial up user nama password PPOE server, dan yang terakhirnya uji coba akses ke jaringan PPOE. Mari kita praktek bagaimana membuat PPOE server. Oke, langsung saja saya buka Mikrotiknya ya. Nah, di sini saya sudah melakukan konfigurasi dasar Mikrotik ya. Jadi saya coba ping dulu ke internet. Nah, di sini sudah terkoneksi ke internet. Nah, langkah selanjutnya saya tinggal buat PPOE server ya. Caranya masuk ke menu interface. Nah, di sini yang akan saya jadikan misalnya Ether 4 di sini. Oke, Ether 4. Saya kasih nama di sini PPOE server. Oke. Play oke. Kemudian masuk ke menu interface, masuk ke menu PPP ya. Nah, di menu PPP nanti pastikan pilih di sini PPOE server. Oke. Kemudian kita tambahkan. Nah, ini service name-nya bebas ya. Misalnya saya beri nama PPOE server. Interface-nya kita pilih ke Ether 4 PPOE server. Oke, default encryption-nya nanti kita pilih default encryption ya. Nah, nanti ini aja settingan untuk PPOE server. Oke. Nah, kita enablekan dulu. Oke, ya. Kemudian langkah selanjutnya kita membuat user PPOE server itu sendiri ya di menu secret. Oke. Nah, di sini kita kasih nama misalnya di sini contoh aja ya. Usernya user 1. Passwordnya sama. Service-nya kita pilih PPOE. Kemudian profilnya kita pilih default encryption. Nah, di local address nanti kita ini tentukan IP untuk gateway PPOE-nya ya. Jadi misalnya contoh di sini saya IP-nya seperti ini. 10.10.10.1 ya. Nah, untuk remote address nanti diisi dengan IP yang akan dikasih ke klien ya. Jadi saya isi 10 seperti ini ya. Jadi ini gateway IP PPOE, kemudian yang ini adalah remote address-nya.
Oke, ini aja yang perlu kita setting. Apply. Oke. Nah, user berikutnya jika nanti terdapat beberapa jaringan WiFi, nanti kita bisa tambahkan aja ya. Nanti bisa ini di copy aja, misalnya contoh copy. Nah, nanti tinggal ganti aja di sini user 2 gitu ya. User 2. Nah, ini tinggal yang dirubah tinggal remote address-nya ini. Kalau ini tetap sama, ini yang dirubah ini. Bye. Oke. Nah, seperti itu untuk cara membuat VPOE server ya. Dengan metodenya saya menggunakan IP static di sini. Oke, selanjutnya kita akan langsung masuk ke jaringan wireless router ya. Nah, nanti yang wireless routernya akan terintegrasi dengan VPOE server ya. Kita langsung. Baik, bagian kedua ini kita akan mengkonfigurasi VPOE client. Langkah pertama adalah kita harus masuk ke halaman admin daripada TP-Link wireless router ya, seperti itu. Nah, langkah selanjutnya adalah setelah kita masuk ke wireless router ini, kemudian nanti kita pilih di sini sebelum kita pilih quick setup network ya. Nah, networknya nanti kita pilih LAN. Nah, pastikan IP address untuk LAN-nya kita setting dulu. Ini sebagai IP address gateway Wi-Fi-nya ya. Jadi ini harus dibedakan dengan jaringan yang tadi ya, yang di VPOE server IP address-nya. Jadi ini bisa kita isi seperti ini 192.168.2.1 seperti itu. Jadi nanti klien akan mendapatkan IP DHCP-nya nanti ini dari IP 200 sampai defaultnya sih 2199, tapi ini bisa kita tambahkan ya. Jadi misalnya ini sampai 254 ya, kita perbanyak default gateway-nya ke sini. Kemudian kita save. Nah, oke. Ini perlu untuk reboot. Nanti kita sekalian setelah VPOE servernya selesai dibuat VPOE kliennya. Kita langsung saja masuk ke quick setup di sini. Nah, nanti kita pilih next ya. Oke. Nah, nanti kita pilih di sini one only ya. One only. Jadi artinya nanti kabel dari mikrotik yang Ether 4 masuk ke port yang one. Jadi jangan yang ke LAN ya, tapi masuknya ke port yang one. Next. Nah, nanti di sini kita pilih VPOE. Oke. Kita next. Nah, di sini kita isikan passwordnya ya. Password untuk VPOE-nya. Misalnya, tadi saya udah bikin password untuk user 1. Ketikkan passwordnya. Jadi pastikan username sama password ini sesuai dengan password yang tadi dibuat di VPOE server. Kalau misalnya tidak sesuai, nggak akan connect. Selanjutnya next. Oke, kita simpan. Nah, ini wirelessnya enable, wireless name-nya namanya apa? Misalnya ini saya kasih nama Wi-Fi client 1 ya, nanti bebas. Ini namanya bebas. Kemudian channelnya nanti kita pilih 2 MHz. Nah, ini channel width-nya rentang kita rumusnya antara 1, 6, dan 11 ya. Jadi ini untuk pemilihan kita bisa pilih 1, 6, 11. Kita bisa pilih 1. Kemudian di sini password untuk Wi-Fi-nya ya, kita setting. Nantinya harus pakai password ya. Jadi nanti ketika user masuk ke Wi-Fi jaringan VPOE nanti dikasih harus masukin login password. Oke, selanjutnya next. Selanjutnya finish. Oke, kita lihat lagi. Nah, di sini sudah terhubung ya. Jadi VPOE servernya sudah connect ya. Seperti itu. Oke, kita masuk lagi ke DHCP. Nah, nanti ini perlu kita restart dulu ya supaya bisa mendapatkan rank IP 200 sampai 2254 ya. Nah, sebelum kita restart, kita lihat dulu di sini di status. Nah, jadi
ciri VPOE Client Connect itu dia sudah mendapatkan IP dari Mikrotik ya. 10 10 2 gitu ya. Nah, ini IP-nya sudah masuk dan traffic statistiknya sudah connect juga. Oke, kita di sini restart dulu ya DHCP-nya. Ya, di reboot biar mendapatkan IP DHCP. Nah, jadi intinya dari materi bagaimana kita membangun VPOE server dan VPOE client ini saya review ya. Jadi yang pertama kita buat dulu VPOE servernya di Mikrotik. Tentukan interface-nya, kemudian tentukan username password. Kemudian yang kedua, koneksikan dari Mikrotik tadi dari Ether 4 ini masuk ke port 1 ya. Jadi maksudnya ke port 1, port yang warna biru di routernya. Nah, setelah itu baru kita setting VPOE client-nya di wireless router ini. Nah, oke, seperti ini. Kita langsung saja coba, karena ini laptop saya terhubung ke jaringan internet untuk menggunakan kabel ya. Nanti kita langsung uji coba saja. Nah, atau di sini, nah ini udah masuk ya, WiFi client. Nah, kita lakukan uji coba. Nah, ini langsung masukkan passwordnya. 1, 2, 3. Oke. Kita coba untuk jaringan yang di kabelnya. Nah, di sini udah connect ya. Kita setting aja IP-nya menggunakan DHCP. Oke. Nah, jadi ini laptop saya terhubung ke router yang ada di VPOE client ya. Nah, ini udah connect, saya sudah mendapatkan IP-nya adalah, nah ini IP-nya 2.100. Jadi ketika saya browsing ke internet ya, sini saya sudah menggunakan jaringan VPOE ini. Nah, ini sudah berhasil connect ke internet. Nah, jadi seperti itu. Jadi intinya adalah membangun VPOE server dan VPOE client itu sangatlah mudah ya. Jadi kita yang penting tahu tekniknya dan bagaimana cara untuk konfigurasinya. Baik, demikian materi yang bisa saya sampaikan cara membuat VPOE server dan VPOE client di Mikrotik dan di wireless router. Sekian dan terima kasih.